kali ini kita akan menerawang tentang keabsahan sebuah urban legend yang tadinya rame di Twitter, namanya KKN di Desa Penari. Gue Danet Gustama dan ini ada Pak Gandung. Sama aja men. Yang namanya pejabat sama smash sama. Samaannya ialah kalau lagi dicek sama KPK, cenat. Halo Sobat Bangsa, kembali lagi di channel Fostrap, Forum Strategis Arah Bangsa. Dan kali ini kita bersama Danet Gustama. Ngeri kenapa? Gue bingung ngapain gue diwawancara lagi. Gue kagak penting. Om Danet, dia ini apa ya jatuhnya? Founder Komtung ya? Iya. Dia sebagai founder Komtung, mungkin banyak teman-teman yang udah tahu juga gitu loh, Komtung itu apa gitu. Cuma banyak yang penasaran sih Om sebenarnya. Apa sih tujuan lo waktu itu bikin Komtung sebenarnya kan gitu? Anjir udah lama banget ya. Udah lama banget itu. Iya, waktu di kantor masih di Kramat ya waktu itu kan, awal-awal ya, itu. dulu bahkan di rumah. Aman nggak apa. Di rumah justru, maksudnya bukan di rumah, bikinnya belum ada base office-nya waktu itu. Awal-awal ya. Waktu itu kan sebenarnya gini, gue tuh bikin karena kan dulu kan gue kerja di industri TV, ya. Dan dulu gue tahu banget bagaimana industri TV, ini bahaya banget ngomong gini ya, bagaimana industri TV itu memperlakukan para talent lah. Oke. Gitu. Waktu itu kan di tahun 2012 itu digital belum segila sekarang lah. Jadinya gue cuma pingin anak stand up tidak tersia-siakan sama industri TV. Oke. Lebih lo fokus ke anak stand up ya saat itu? Saat itu ya, karena kan waktu itu baru selesai Suci 1 ya. Gue dari peserta di situ. Terus waktu itu juga gue melihat banget bahwa gue yakin ya anak-anak stand up bakal banyak banget jumlahnya. Oke. Dan terbukti sekarang kan? Iya. Dan yang itu gue yakin adalah waktu itu gue pikirnya ya, kasihan nih mereka kalau tidak ada arahnya. Oke. Gitu, karena gue mengerti industri TV itu bagaimana memperlakukan para talent. Waktu itu gitulah pikiran naifnya gue lah ya. Ya udah gue mencoba membantu itu ya dengan apa adanya gue. Waktu itu kan bikin konten nggak segampang sekarang gitu. Orang YouTube aja mungkin dulu belum familiar seperti sekarang. Booming sekarang lah. Iya. Syuting dari HP itu udah bagus banget sekarang, zaman dulu kan belum gitu. Jadinya gue pengen membantu anak-anak itu untuk seenggaknya ada jalannya lah. Itu lo ajarin apa aja dulu selama di situ? Ajarin apa ya? Gue pada jadi nggak? ya kalau pada jawaban itu gue nggak bisa ngomong ya. Cuma lo lihat aja sejarahnya Komtung dari awal. Ada siapa aja di situ yang sekarang lo bisa lihat gitu sih. Oke. Kalau misalnya pertanyaan lo pada jadi nggak, gue sebutin seakan-akan gue ngeklaim itu karena gue. Enggak, gue bukan karena gue. Cuma kan gue bantu doang. Tapi awalnya berapa orang sih sebelum lo ke kantor yang di Kramat itu? Sendiri gue nggak pernah. Sendiri ya baru aja? sekarang aja karena gabung sama MLI ya, gue nggak sendiri. Oh. Kalau awalnya waktu, jadi lo dari rumah, terus pindah ke kantor Kramat itu, terus habis itu merger lah dengan MLI kan, gitu lo, bergabung dengan MLI. Apa yang membuat perbedaan antara waktu itu lo masih under pure di lo, dan sekarang ini udah menjadi, ini ada dua kepala yang jadi satu kan, kayak gitu. Iya, bisa dibilang gitu ya. Beberapa kepala lah. Ya sudah tidak bisa, ya harus banyak inilah, harus banyak menolerir gitu. Kalau sekarang begitu, ya which is good juga buat gua gitu. Which is selatan banget anjir. Enggak, emang pasti gitu. Kalau selatan cuma which is doang. Iya. Oke. Gitu. Menurut gua sih ya bagus juga. Gua terlalu biasa dengan single fighter kali. Itu menurut gua yang membuat salah satu faktor kenapa Komtung lama sekali berkembang menurut gua, karena gua terlalu single factor, gitu. Apalagi ini kita nggak ngebahas sih, cuma kan terlepas dengan dulu kan perseteruan dulu yang ada kan gitu kan, antara isu yang sempat berkembang antara Komtung sama MLI segala macam kayak gitu. Cuma kan akhirnya ini disatukan di sini, yang menurut lo lebih efektif nggak sih sebenarnya? Secara lo individu?
Efektifnya dalam relatif nih jawabannya. Efektif dalam hal apa dulu? Gitu. Karena kalau lo ngomongin masalah ada perselisihan gitu ya, itu sebenarnya hanya di netizen. Oh, oke. Di balik belakangnya itu nggak segitu-gitunya. Fan-fan aja sebenarnya. Fan-fan aja. Ya sudah, kayak kita ngomongin temen aja kan gitu Iya. kan sebenarnya kan gitu. Cuma kan netizen seneng nih yang kayak gitu-gitu. Gitu. Nah, bagaimanapun di belakangnya tetap biasa aja. Gue sama Patrick waktu itu belum gabung juga emang suka makan berdua ngobrol tentang hal-hal stand up gitu. Oh. Nah, di awal dulu banget nih, Komtung itu kan dulu sempat booming banget yang kerjaan lo bikin sosial eksperimen lah waktu itu sama si Kukuh kan. Kukuh awal-awal waktu itu kan. Tujuan lo apa sih? Apa yang membuat kalau kita bicara anak stand up itu kan bicara bahwa biasanya kita mulai dari keresahan kan gitu kan. Biasanya kan kayak gitu. Nah, keresahan apa sih yang ada di diri kalian pada akhirnya membuat sosial eksperimen itu gitu? Masuk aja mas. Wih, thank you, Dok. Sebenarnya ini kalau ngomong minta digambar ya. Gua itu kebiasaan kalau bikin program di program TV yang itu ya, terus gue praktekkan di Komtung adalah gue lihat gue base-nya tuh dari karakter si hostnya. Oke. Gitu. Kuku kan kenal dari stand up ya. Gue ngeliat karakternya urakan, wow, apa? Thank you. Lo mau ini apa sih? Iya. Itu ada 3. Oh iya. Terus apa namanya? Hitungannya tuh kayak agak tengil, gayanya kan selanang-selonong gitu kan. Ya udah, terus gue mikir, kok bagaimana kalau lu mencoba untuk bikin kesal orang, namanya minta digambar gitu. Tapi itu konsep awal emang dari gue. Dalam pengembangannya, Kuku ikut mendevelop programnya, temen lu si Topan juga ikut membantu, si Iqbal juga membantu. Itu berempat doang waktu itu. Gitu, itu semangat kebersamaan yang menurut gua Komtung udah nggak ada lagi semangat itu. Tapi bukan karena masalah ada masalah rasa perselisihan, bukan, karena emang zamannya udah beda. Iya. Secara Dan umur dan kami tim juga awal beda, ini gitu. juga sibuk dengan urusan masing-masing kan gitu loh. Betul. Tapi kan yang harus dipuji adalah semangat kebersamaan itu ada tuh waktu itu. Semangat ingin berkarya, ingin buat bangsa ini apa ya, itu noraknya gitu. Iya. Kita mesti ngapain sih gitu, ada di situ gitu. Terus apa yang membuat lo mengeluarkan ide-ide itu, bahwa kan kalau kebanyakan itu kan gue lihat bahwa terutama yang berhentiin orang di lampu merah segala macam, terus yang di penyeberangan segala. Nah, apa sih yang pengen lo tampilkan dari situ sebenarnya? Selain bikin orang marah ya. Konteks besarnya adalah pingin nunjukin Jakarta tuh udah kacau. Oke. Banyak orang bego di sini gitu. Waktu itu begitu. Iya. Ya kita bisa bilang orang yang ngelawan arah, orang yang Walaupun sampai sekarang ngerobos lampu merah itu juga nggak punya etika dalam berlalu lintas kan. Saya pengen nunjukin itu doang. Tapi dalam pengembangannya jadi seru, jadi segila apa itu ya gara-gara Kukuh karakternya pas banget sama acara itu. Gitu aja sih. Sebenarnya begitu. Tapi kan akhirnya terbukti bahwa apa yang kita lakukan sia-sia karena semuanya tetap membesar. tetap gitu aja kan gitu loh. Iya. Tapi ya yang akhirnya didapatkan adalah experience-nya, gitu kan. Kayak gue pernah cerita, udah lama cerita itu lah, dikejar-kejar masa lah, ngumpet-ngumpet lah gitu. Itu deg-degannya tuh kangen gitu kalau sekarang. Tapi gue pernah nyoba lagi tuh bikin, udah nggak berani gue. Jadi tuh si Kukuh tetap gila ya. Dia itu kan konteksnya adalah minta digambar kan. Jadi waktu itu kita ke M Block, ini ntar ada video yang lo boleh ambil. Ke M Block ada orang lagi priwet. Oh. Oke. Kukuh dipukul men. Anjir. Itu kalau terjadinya dulu mungkin beda ceritanya. Tapi saat itu ciut gua, anjing nih. Karena kan ada beberapa campers dari kantor ini juga kan. Itu marah juga. Ini gue pikir nih kalau misalnya sampai berantem nih, aduh, gue tuh nanggung jawab dong. Iyalah. Gue pisahin, gue suruh cabut semua gitu. Beda nyalinya, udah tua. Tapi karakter Kukuh itu kan kuat banget ya, diminta digambar itu kan gitu loh. Terus kan ada yang tanya tuh, kalau nggak salah gue sempat baca tuh di komen, bang backup lo siapa sih berani kayak gitu?
Si Kuku backupnya nggak ada dia mah. Kuku mah hajar dulu baru bingkir belakangan. Emang gitu aja orangnya Emang gitu. Emang naturalnya gitu dia. Unik. Kuku tuh unik. Tapi seru sih ngeliat seperti yang gue pernah bilang ke lo ya, bahwa gue salah satu penonton setia Komtung kan, dari dulu sampai sekarang. Ya. Terima kasih. Iya. Makanya lo boleh wawancara gue. Iya. Nah, kan akhirnya kan mengalami banyak perkembangan nih. Seperti tadi, tapi mungkin minus, selalu ada plus minus lah di situ kan gitu. Minusnya mungkin semangat nyali itu udah mulai hilang kan. Bukan hilang, kalau bilang agak sedikit terkikis lah. Hilang gua. Oh, hilang. Udah ciut aja sekarang gitu. Gua udah nggak berani kayak ada ribut di jalan gitu. Dulu gua kalau nonton yang lawan arah, gue tuh ngaku jadi polisi sebenarnya, cuma suara gue nggak jelas, nggak kedengeran, nggak jelas kedengeran. Ngaku saya polisi, gitu. Sekarang kayaknya gue nggak berani gue ngaku polisi. Tapi kebanyakan yang lo angkat itu adalah realita masyarakat ya, tentang bagaimana mereka tidak menaati peraturan kan, intinya di situ kan. Iya. Kebanyakan. Seperti tadi yang lo bilang, ini yang pengen lo capture adalah ini loh, Jakarta ini udah kayak gini gitu. Kisruh dalam tanda kutip. Tadi lo bilang banyak orang-orang bego gitu, nggak ngerti aturan kan gitu. Nggak punya etika. Bahkan tuh sebenarnya motor lawan arah itu kan saking viralnya zaman dulu ya. Itu Ahok pun berkomentar sama video itu. Gue sampai nge-capture tuh artikelnya. Di Facebooknya Komtung tuh ada tuh gue nge-capture omongan Ahok. Di kompas.com loh. Karena video itu DKI, kalau nggak salah yang omongannya tuh DKI kan berkoordinasi dengan polisi untuk mengatasi hal-hal seperti ini gitu. Dan hasilnya di penjara ya. Beda kasus ya, beda kasus. Sorry. Anjir. Endingnya sih emang gitu loh. Cuma bukan gara-gara lau, anjir. Iya, benar. Gara-gara nutup stadium ya? Iya. Itu. Aduh, dia kacau nih. Sorry. Dia yang ngomong, Pak. Enggak. Ada skripnya, Pak. Nah, terus berkembang sampai sekarang nih. Terutama tadi tuh, lo bilang bahwa Komtung itu dibentuk untuk dalam tanda kutip ya, memberdayakan dalam sisi positif anak-anak stand up kan gitu. Nah, bicara tentang stand up sendiri, ini lo kan juga udah lama nih di stand up kan, ibaratnya lo kotokan juga gitu lo. Walaupun lo di kompetisi di kompetisi lo nggak lama waktu itu. Iya. Tapi lebih lama gue daripada Asep Suhaji. Iya bener. Bintang zaman dulu. Iya. Nah, apa yang kalau lo melihat dari sisi terutama dari pengambilan materi, terus dari sisi attitude teman-teman, itu banyak perubahan nggak sih di anak-anak stand up sekarang? Iya, sejujurnya sih gue agak kasihan ya sama anak stand up zaman sekarang, karena lu kalau ngelihat stand up yang bener itu bukan di TV atau bahkan bukan di sosmed sekarang, lo nonton off air-nya. Lo nonton mereka latihan open mic istilahnya. Lo nonton mereka bikin show yang biasanya anak-anak komunitas yang bikin gitu. Itu materinya sangar-sangar, men. Tapi kan nggak mungkin tuh dikembangkan. Kenapa? Karena ketersinggungan masyarakat tinggi banget sekarang gitu. Oke. Kayak lo dulu mungkin pernah dengar si Boris Bokir kena kasus. Pengacara-pengacara ya, kalau nggak salah pengacara-pengacara menuntut Boris karena menghina salah satu suku. Iya. Tapi yang gue bingung adalah Warkop zaman dulu jokesnya kan sara. Betul. Kenapa nggak ada yang marah? Gitu. Sensitivitasnya terlalu tinggi kayaknya sekarang kan gitu. Iya, gue juga nggak ngerti kenapa. Mungkin karena naik motor lawan arah. Bangsat. Nah, terus kan gini, dan gue kan juga sedikit paham lah, walaupun gue bukan anak stand up, cuma kan betapa susahnya bikin materi kan gitu kan. Susah. Terutama, dan stand up comedy ini kan bukan lagu yang ketika diputar berkali-kali masih enak kan gitu. Ketika lo mengeluarkan joke satu, udah terupload, betul, dan itu dibawakan di off air, udah nggak lucu kan gitu. Betul, kecuali Mongol. Iya, kecuali Mongol. Mongol begitu-gitu aja padahal ya. Kayak gitu. Nah, proses lo kan sering jadi kombut nih, komedi body juga kan? Iya, beberapa kali kesempatan. Bikinin materi, terutama lo jadi
apa kalau di kompetisi sebutannya waktu itu? Lu Di sebagai apa Suca. tuh? Oh, Mentor. mentor, nah kayak gitu. Susahnya apa sih ketika lo, jadi kan materi itu kan belum tentu, misalnya materi yang dibawakan sama Ajis kan belum tentu akan lucu ketika itu dibawakan sama Uus kan, Betul, gitu kan. betul, Oh. betul. Kesulitannya di mana tuh? Ini kesulitan membuat materi dulu ya. Oh. Paling susah membuat materi adalah ketika lu nggak jujur. Oke. Lu harus jujur dulu, baru keluar sebuah premis, gitu. Karena ketika lu nggak jujur, premis lu akan terasa bohong di penonton. Mau diapain nggak akan pernah lucu. Nggak kena ya? Nggak kena. Apalagi banyak banget stand up comedian memulai awal karir di stand up itu adalah pingin menjadi keren. Nah, Jangan expect too much deh. Lu kalau mau keren ikut model. iya. Ikut stand up. Lo mendingan mandi lumpur. Nah itu biar dapat stiker. Dia udah dapat stiker. Itu kejujuran dulu tuh. Masalahnya kan kejujuran tuh banyak prosesnya, terutama lu bagaimana berdamai dengan diri sendiri. Iya. Sebelumnya malah lu harus self acceptance dulu, lu menerima keadaan diri lu, semua trauma yang ada di dalam hidup lu, gitu. Trauma-trauma itu bagaimana lu menghandle-nya, jadilah kejujuran, jadilah sebuah premis gitu. Nah dalam diri lu mesti berdamai dulu tuh. Oke. Bagaimana caranya? Itu yang berat. Gitu. Paling susah lo kombutin siapa? Anjing. Sebut nama nih. Enggak, Apa? sebut saja si A gitu loh. Nah itu kesulitannya di mana tuh? Iya, nggak sama satu orang yang banyak ya. Ya, apalagi kalau lo ngomongin masalah gue nge-mentoring di TV, di Suca itu, Apalagi TV kan materi sangat terbatas kan. iya, Nggak bisa all out. pingin keren kebanyakan gitu. Waktu zaman gue nggak tahu sekarang sih. Waktu itu ya, pingin keren mereka. Jadinya tuh membual gitu. Kalau mereka ngobrol sama orang-orang baru, mereka nggak akan tahu bohong. Tapi kan ngomong sama angkatan gua gitu ya, oh ini orang bohong nih si anjing gitu. Iya. Gitu. Kalau teman gua malah banyak tuh kayak, contoh Arif Didu, dia kalau lawa ada yang kombut sama dia, bohong langsung suruh pergi. Iya. Gitu. Jadi kan malah jadi bikin gak enak kan gitu. Gitu sih. Tapi terbukti sih Om, setelah lo nggak ada di situ mentor, kayak kualitas turun sih. ini pendapat gua loh, ini pendapat gua sebagai penonton. Satu grup ya sekarang. Tolong Dedit, satu grup ini. Udah balik satu grup. Iya. Jangan ya, kasus gue jangan diangkat lagi. Iya, dan balik lagi itu nggak gampang, terutama untuk memahami karakter orang itu sendiri kan gitu loh. Kayak misalnya, mungkin lu kombutnya, lu mentornya. Cuma kalau ketika itu lo bawain, mungkin belum tentu lucu ketika Pasti nggak lucu, sudah pasti nggak lucu. Gitu, karena keresahan lu, trauma lu bukan milik gua kan. Itu misal trauma lu sama trauma cewek-cewek cantik nih. Iya, anjir. Kalau gua kan nggak trauma cewek cantik. Anjir. Oke. Iya kan? Gitu. Jadi pasti berbeda. Itulah uniknya stand up sih menurut gua. Setiap detail dalam hidup lu akan menjadi penentu kesuksesan hidup lo. Iya. Tapi bagaimana caranya si komika itu jeli ngelihatnya, bagaimana caranya dia jeli untuk mengolah itu menjadi materi, dan habis itu kan lo bikin materi bagus nih. Yang paling penting juga adalah bagaimana cara membawakannya. Kan nggak semua orang terlatih untuk itu. Coki Pardede adalah salah satu orang yang public speaking luar biasa. Iya. Nilainya 100 lah gitu. Dari 1000, oh enggak. Nilai 100 lah gitu. Luar biasa dia. Jadi Iya. kayak omongan biasa pun akan terasa lucu kok yang bawain. Iya. Ya gue pernah lihat tuh dia ngisi public speaking juga kalau nggak salah zaman dulu waktu itu. Sama Komtung? Oh, bukan. bukan. Nggak pernah soalnya. Kalau nggak salah gue pernah Iya, lihat waktu itu bagus yang di ya. Kelapa Gading waktu itu. Iya. Oh. Tapi menurut gue Coki nggak pantas ya ngajar public speaking karena dia tuh gifted public speakingnya. Oh. Dia bukan orang yang gagap terus belajar untuk bagus. Dia lahir tuh udah bagus. Oke. Menurut gue sih gitu, menurut gue sih dia nggak bisa ngajar. Iri dia, bikin iri. Cheating lah istilahnya. Jago banget dia public speaking, rapih. Dia ada gift tersendiri bahwa Iya, dia tuh kalau ngomong iya. jago. Nah, terus bicara tentang stand up lagi gitu kan. Sebenarnya ada beberapa yang nanya juga nih, terutama yang ngikutin lu dan Komtung segala macam, bahwa lu tuh juga salah satu senior di stand up juga gitu loh.
Terus lu kenapa sih nggak ada di founder? Itu ceritanya gimana sih? Ya karena beda tempat aja. Founder apa nih maksudnya? Stand up. Ya stand up Indo ya. Ya beda. Karena lima orang itulah, siapa sih? Radit, Panji, Ernest, Isman, dan Rian. Mereka lah yang ibaratnya ngumpul bareng untuk bikin komunitas itu gitu. Oh, mereka yang mendeklarasikan pertama gitu. Betul. Kasarannya. Betul. Dan bahkan di saat itu kan pendeklarasiannya itu tahun 2011 ya. Gue lupa sih tanggal berapa. Cuma banyak komik-komik senior juga kayak yang ada di sana, dan mereka juga nggak menjadi founder karena 5 orang itu lah emang gagas pertama kali. Termasuk Ramon enggak? Ramon penyedia tempatnya. Oh, oke. Sama penggagas open mic milik dia. Kita bahas nggak nih? Jangan Bahas aja nggak apa-apa. Dia sudah dideklarasikan sebagai musuh bersama. Iya, apalagi kata-kata stand up kan, open mic ya. Open mic itu kan, nih, sorry kita jumping ke, karena kalau apa ya, itu kan gue sendiri sebagai penikmat stand up aja nggak rela gitu loh. Itu dijadikan hak milik gitu loh maksudnya gitu loh. Nah, itu gimana sih dia bisa kayak gitu tuh? Ya gimana ya? Enggak, dia dapat pangsit apa gitu loh maksud gue. Ya bagaimana, ini adalah contoh pemikiran yang keluar dari orang yang suka. Goblok. Ini dia di tadi. Ingat dikat yang barusan. Oke. Karena itu doang yang menjadi jawabannya. Kenapa lo tega gitu? Lo kan, ya oke lah tempat lo menjadi. Jawabannya dikat. Iya, jawabannya diedit aja. Tapi itu jawabannya. Kalau ada salah satu komika senior ya, namanya Rindra Dana, itu orangnya eksentrik banget, luar biasa keren. Jawaban dia adalah gini, Ramon itu harusnya, pokoknya Ramon itu harus milih. Ini juga di bling ya. Bangsat. Ini juga di bling ya. Bangsat. Nah, lu ngerti nggak? Bagaimana kalau seandainya omongan gua, lo nggak edit, lo tayangin, mati gua. Iya Iya kan? Ya. Itu. Nah, apalagi dengan materi-materi stand up yang lu nggak bisa siarkan gitu, baik dalam online. Ini sehebat itu stand up menurut gua. Iya. Iya, karena kan waktu gue jujur ya, gue juga tahu stand up kan sebenarnya dari TV kan gitu loh. Pada akhirnya kan nonton, terus akhirnya waktu itu sempat datang ke stand up fair yang di Senayan waktu itu kan, dan ternyata bahwa ini materi gue baru nyadarnya di situ. Ini kalau emang sih kalau tayang di TV ini offset semua ini gue bilang. Ya, parah. Tapi kan maksudnya jangan-jangan tuh orang tuh bukan karena kasar materi, tapi karena terlalu real materinya. Betul. Jadi kita nggak bisa berdamai nih si penonton dengan keadaan itu gitu. Dan lu kalau terlalu sensian jangan nonton stand up lah kan gitu. Iya. Benar. Karena untuk ngolah itu tuh butuh panjang prosesnya kan. Iya. Dan dalam berproses itu ada kepedihan loh. Ketika kita ngomongin tragedi di hidup kita, lo ketawa gitu, dan kita seneng dengernya. Tapi setelah turun panggung banyak yang anjing nih, tragedi gue diketawain orang gitu. Ada. Itu berat banget jadi stand up gitu. Ya, contoh kecilnya pas gue ngeliat materinya si Arya misalnya, beatnya dia yang ngomongin keluarga, dari mana bapaknya ini, terus dia pindah-pindah agama mulu segala macam gitu kan, ada aja gitu yang komen, wah gimana sih lu orang tua sendiri bagaimanapun itu ini, tapi itu kan bukan orang tua lu bos kan gitu. Betul. Arya ceritain dirinya sendiri, kalau lo nggak suka ya udah kan gitu kan. Betul. Kenapa sekarang orang udah semakin sensi, semakin seneng ngejudge orang, gitu kan? Mereka nggak tahu apa yang dilewatin Arya, betul, ya kan? Betul. Tapi mereka bisa enaknya ngomong gitu. Apalagi kalau sekarang yang Dani. Dani siapa nih? Dani yang pakai kursi roda. Itu kan kurang dark joke apa gitu, beratnya kan kayak gitu, dia ngomongin dirinya sendiri kan. Gitu. Cuma kita ketawa bawainnya kan. Betul. Kan nggak ada yang komen tuh ya? Iya, nggak ada yang komen. Bayangin orang tua lo gitu.
Wah itu ngeri sih itu. Nah, terus melihat dari perkembangannya nih, apa sih yang membuat lo tuh akhirnya nggak mau muncul gitu, lo open mic lagi gitu, atau gimana? Males. Simple ya? Simple. Niat untuk nulis aja. Tapi kayak datang ke kafe untuk open mic gitu. Pas udah malam tuh kayak ngantuk lah gitu, capek gitu. Selalu ada aja buat gua untuk males gitu. Atau gua ada materi nih, ada mau nggak kan gitu. Iya, nggak bisa juga sih gitu. Tapi ya itu malas doang sih sebenarnya sih. Ya kemalasan mah musuh semua orang ya. Iya, jawabannya itu. Tapi satu hal lagi mungkin karena goal gue apa gitu. Mungkin kalau goal gue adalah untuk menerapi diri gue dengan membawakan materi kepedihan hidup gue misalnya, itu akan gue lakukan. Oke. Bukan untuk ngejar famous, bukan untuk ngejar cuan gitu ya, sehingga gue open mic enggak. Kalau gue kayaknya butuh terapi untuk diri gue dengan membawakan materi diri gue akan lakukan itu. Gitu. Nah, balik lagi ke audience ya. Audience yang kalau kita ngelihatnya semakin lama nih kayaknya semakin sensitif kan gitu. Dengan makanya kan kemarin sempat ada ini kalau makin kayak gini nih kita mau ngejok apa kan gitu loh sebenarnya kan gitu. Yeah. Nah, menurut lo apa sih yang membuat nih masyarakat kita makin sensi kayak gini? Makin banyak orang miskin kali ya. Menurut gue yang paling sensitif adalah orang nggak punya duit kan. Orang kaya emang peduli? Enggak kan? Kecuali dia punya goal. Kecuali dia mau dibelokin. Kalau duit lo 1 miliar nih, setiap hari dapat 1 miliar, lo akan peduli ada orang ngomongin ngejokes tentang suku lo? Enggak kan? Nggak peduli sih. Kecuali lo punya tujuan yang lain kan? Mau dibelokin buat kepentingan politik lo misalnya. Menggiring opini untuk sebuah produk yang lo siapin misalnya. Ya, yang gampang tersinggung ya yang UMR-nya di bawah rata-rata lah. Tapi ngomong-ngomong kayaknya banyak juga nih sekarang anak stand up yang lagi deket nih dengan politik-politikan sekarang kan. Iya kan, biar viral. Musimnya kan politik. Tiba-tiba semua ngomongin politik. Ya wajar lah. Wajar kan? Nah, lu sendiri menilai bangsa ini gimana sih? Lu kelihatannya sangat berat banget omongan. Enggak, lu kan kayak blunder. Sangat ada keresahan sekali gitu lo melihat sistem yang ada di masyarakat ini. Nggak ada harapan. Sistem apa ya? Gue nggak tahu ya, sampai mungkin butuh ratusan tahun untuk bangsa Indonesia. Iya, kalau untuk 100% nggak mungkin lah, susah gitu. Untuk bisa menerima perbedaan, lu suku apa, lu agama apa, lu kaya miskin, dan kita berada dalam satu payung namanya Republik Indonesia gitu, kayak kita butuh waktu yang lama untuk bisa seperti itu. Kok sekarang sih kayak nggak bisa deh. Belum bisa lah at least. Apalagi sekarang sosmed kerjaannya apa namanya itu, menonjolkan kekayaan, apa istilahnya? Flexing. Makin sakit loh orang. Iya. Lo tahu sekarang teman-teman gue cewek-cewek gara-gara banyak banget cewek-cewek flexing tubuh seksi dan montok, muka cantik, pada oplas semua anjing. Gila nggak lo? Kasian lo, maksudnya kasihan suaminya. Tapi separah itu ya sekarang. Separah itu. Temen gue tuh sekarang gue ketemu, hidungnya beda, bibirnya beda. Kayak dulu gak gitu dah. Iya. Kenapa nggak dari dulu maksud gue? Iya anjing. Sekarang kemana aja lo? Gitu. Badannya jadi beda. Itu maksudnya itu kan nggak self love ya. Lo nggak mencintai. Menurut gue ya, lo jadi melakukan itu bukan karena gini. Gue daripada salah ngomong. Gue ini dulu nih. Gue merespek orang yang mengoplas karena misalnya lu kecelakaan, lu harus dioperasi, lu mengalami sebuah apa gitu, lu harus diberesin. Iya, gue terima itu. Cuma kalau karena lu pingin cantik doang depan sosmed, ngapain? Goalnya apa? Gitu. Goalnya apa? Kan dapat saweran. Saingan nama ibu-ibu yang mandi lumpur. Dipanggil bareskrim. Iya. Nah, ini apa namanya? Lu melihat realita anak muda ini kan udah banyak
bergeser kan gitu loh. Terutama tadi yang lo omongin bahwa mereka mengikuti tren dengan apapun caranya, terus merubah bagian tubuhnya juga untuk dikatakan keren segala macam kayak gitu. Nah, apa sih yang menurut yang hilang dari anak muda sekarang? Genuine. Apa ya? Ya genuine mereka tuh hilang. Originalitas. Iya. Mereka pingin kelihatan keren, mereka pingin kelihatan lucu, bahkan melakukan apapun demi populer, ya sampai ada orang mandiin neneknya yang lumpur itu. Iya. Gitu. Apa sih genuinnya orang Indonesia? Kita udah blur dari hal itu. Ciri khas bangsa Indonesia apa sih? Yang lo tahu, yang kita diajarin dulu apa? Apa coba? Tata krama. Mana? Itu malah yang viral yang nggak ada tata kramanya. Kayak konten lo restoran terakhir itu. Betul. Iya. Betul. Iya. Ya kita ngeliatnya di TikTok ya, kayak lebih banyak menunjukkan identitas bangsa kita sih udah kabur ya. Mana apa gotong royong, mana? Lo kecelakaan di videoin. Bukan yang nolongin ya. Nah, itu kan juga terbukti nih kalau misalnya di sosial media prestasi bangsa ini akan selalu kalah dengan goyang pargoy kan gitu. Iya. Viewers ya. Iya. Karena mungkin nggak ada prestasinya. Jadi ya udah. Iya. Cari sensasi karena Betul. punya prestasi kan Betul. gitu. Nah, ini apa namanya? Untuk terutama kan sering berhubungan sama komunitas segala macam kayak gitu. Nah, bagaimana sih lo melihat komunitas-komunitas ini melihat politik bangsa ini sebenarnya? Kalau menurut lo, dan apa yang harus Pertanyaannya berat banget bangsa. Komunitas. karena kan gini kan, Nah. kita kan sepakat bahwa kita nggak boleh buta. Betul. Kayak gitu. Nah, cuma cara apa sih yang pas sebenarnya untuk memahami politik dari sekarang? Misalnya kalau dari stand up biasanya kan dibawa cara materi. Apalagi kayak contohnya yang agak kenceng kan Abdur tuh. Iya. Abdur kan kenceng banget kan tentang politiknya kayak gitu. Nah, respon teman-teman sendiri gimana tuh melihat hal itu? Kalau menurut gua adalah si komunitas stand up ya, melihat blunder-blundernya nih petinggi-petinggi republik ini. Oke. Semakin sering blunder, semakin mereka senang karena ada bahan. Iya kan? Iya. Wah, beat baru nih. Iya. Gitu. Iya, seenggaknya gue bisa bikin komentar di sosmed gue untuk at least gue bisa viral, komentarin itu. Karena kan kalau viral semua setuju sama pendapat dia. Jadi teruslah bikin blunder. Biar komik banyak bahan. Biar banyak materi. Iya. Nah sekarang nih Net, kan Komtung sendiri udah banyak perubahan ya, gitu loh. Balik lagi Komtung sendiri udah banyak perubahan, konten-kontennya juga bertambah kan kayak gitu dengan tim-tim yang bisa dibilang bukan tim kecil lagi kayak dulu kan gitu. Iya. Nah, apa sih yang goal yang pengen lo capai untuk kedepannya untuk Komtung sendiri? Jujur ya, Iya. gue nggak ada tuh. Gue biarin aja nih, let it flow aja. Karena gue sekarang lebih percaya kalau lo mau seberapapun kerasnya usaha lo, kalau emang semesta ini belum mengizinkan, nggak akan kejadian. Gue mencoba untuk bersyukur aja, tiap hari bisa ngapain, tiap hari apa yang bisa gue lakukan untuk kerjaan gue, ya gue lakukan gitu. Tapi kalau gue memasang ekspektasi tinggi, kayaknya gue lebih takut kecewa ya. Iya, takutnya nggak kesampaian. Betul. Malah. Jadi gue bersyukur ya tiap hari bisa ini. Gue bersyukur aja secara gue pribadi ya. Gitu. Tapi ya beda kalau untuk urusan kantor. Kantor berharapnya apa tentu beda. Tapi ini pribadi gue, yang penting hari ini kerjaan gue beres, besok beres gitu. Besok gue kerjaan lagi beres gitu. Itu cukup buat gue. Terus balik lagi ke anak-anak stand up. Iya. Ini tadi kan lu bilang bahwa sekarang itu memang sih stand up itu sekarang lagi viral lah. Anak-anak stand up juga merasa
ini banyak image gue bisa merubah hidup gue lewat stand up gitu loh. Iya, Tapi iya. kan banyak yang harus dipersiapkan dari situ. Nah, apa aja yang harus dipersiapkan menurut lo untuk menjadi seorang stand up yang bagus? Yang pertama, attitude. Oke. Attitude nomor satu. Banyak banget kok kejadian dia merasa lucu, merasa keren, tau-taunya makan teman sendiri gitu. Banyak di situ di stand up. Ya, Adalah gitu. Adalah. Adalah. Ada. Dan itu mungkin karena komunitas stand up-nya semakin erat. Sekali lo bikin blunder yang parah banget apalagi tuh, selesai karir lo. Mau selucu apapun, mau lo sejago apapun, selesai lo. Lo bayangin lo bisa tampil dan temen-temen lu yang tadi menyupport lu, nonton lu, nggak ketawa. Ngebom. Dibikin bom. Anyep aja udah. Anyep. Oke. Respeknya hilang. Attitude nomor satu sih. Kalau misalnya nggak ada attitude, semua teknis dan kemampuan lo hilang. Oke. Nggak berguna. Penting nggak sih ngapalin teknis-teknis kayak gitu? Ngapalin teknis. Maksudnya ngapalin teknis bagaimana? Kayak misalnya, oh ini namanya rule of three, ini yang namanya ini, Oh, kayak gitu. ya kalau menurut gua sih bukan dihafalin, tapi dari hati lu tuh mau bagaimana ininya gitu. Menurut gue sih apa ya? Semua orang punya karakternya. Kalau di stand up mungkin sebutnya persona. Ada orang yang personanya membawakan materi stand up-nya storytelling. Oke. Ada yang one liner. Oke. Gitu. Ada yang sambil baca. Iya. Ada gitu. Ada yang sambil apa ya? Sambil Kayak urusan full one liner tuh biasanya iya. tuh udah. Ada yang jago nge-riffing kayak si Ajis gitu. Ada yang jago nge-roasting gitu. Ya beda-beda sih. Tapi itu semua based on karakter lo kayak apa gitu. Jangan maksakan gue pingin misalnya nih, pingin jago riffing. Jadi gue pingin ngeliatnya Ajis, pingin kayak Ajis tuh nggak bisa. Lihat ke diri lo dulu. Maka lo akan tahu bagaimana cara ngeliat keluar gitu. Oke. Tapi semua orang berpotensi. Semua orang berpotensi sih kalau jujur. Stand up ya. Kalau jujur dulu, lo jujur dulu deh gitu. Masa sih lo nggak ada aibnya? Iya dong. Betul. Dan lo harus mau nih membuat itu menjadi sebuah kejujuran di muka umum kan kasarannya Iya, seperti dan itu. ditertawakan sama orang. Kepedihan lo gitu. Kayak Arya, bokapnya kayak gitu ke si Arya deh. Kurang pedih apa sih lu? Iya. Tapi kan ada rumusnya. Tragedi plus time is comedy gitu. Jadi ya semua orang semakin cepat berdamai dengan time-nya itu, semakin cepat jadi komedi. Berdamai dengan diri sendiri. Iya. Tragedy plus time is comedy gitu. Oke. Tragedi plus time is comedy. Iya, itu rumus dasar sih. Iya. Tapi nggak semuanya materi berdasarkan tragedi juga kan sebenarnya. Enggak sih, ada yang observasi, Iya. gitu, ngelihat situasi yang sedang terjadi di negara ini. Ya sekarang yang komik-komik lakukan nih, mengomentari Iya. kejadian politik di negeri ini. Gitu. Pansos. Pansos sama peristiwa, iya. Bener. Pansos sama blunder-blundernya pejabat. Iya. Siapa tahu dilirikan ya. Betul. Sama musuh politiknya. Iya. Misalnya ada yang nanam padi maju. Iya. Tuh. Lu mau ke situ kan, gua ngomong kan. Iya. Minum dulu nih. Nah, tadi lu bilang attitude, terus jujur dengan diri sendiri. Terus apa gitu? Itu dulu aja deh. Itu dulu belum tentu nyampe loh. Jujur dulu, jujur. Lo punya materi, jaga attitude lo. Udah itu aja sih. Akan dibimbing nih sama ya sama komunitas lo lah. Akan dibantu gitu. Akan terbantu dengan sendirinya. Menarik sih. Ya karena ternyata tuh syaratnya nggak susah. Cuma jalanin nih amit-amit susah banget gitu. Oke. Lu sesusah apa sih? Jawabannya pertanyaannya gini. Sesusah apa lu jujur sama diri lu sendiri? Jawabannya adalah lo lihat aja koruptor di penjara. Banyak kan? Kalau masih banyak mereka kan nggak jujur. Iya. Penuh lagi. Penuh lagi. Ada yang keluar masuk lagi ya. Sebutin dong. Anjir. Kenapa ngorek gue bangsat? Iya, lu kan lebih tahu kayak gitu-gitu. Lo yang di belakang gue lebih tahu dong. Oke, ini terakhir Dad. Oke. Apa harapan lo di
stand up comedy. Ibaratnya pesan-pesan lo terhadap teman-teman yang sekarang lagi mencoba naik, mencoba untuk menjadi viral, mencoba untuk menjadi stand upers kayak gitu. Nggak ada stand upers dong. Iya, stand upers anjir. Vokaler. Iya, vokal. Ya jangan ketangkep sama polisi lah. Bangsat. Jangan banyak kasus. Jangan ada kasus. Oke. Jangan banyak kasus lah. Banyak. Enggak, kalau kasus lo keren ya, mungkin lo bisa bounce back untuk jadi yang bagus gitu. Iya. Tapi kalau kasus lo kayak ngelecehin anak SD gitu, Iya. Anjing. jangan harap anjing. Jadi Kasus- materi dia malah anjir. Kasus lo makan tunangan temen, itu selesai karir lo. Siapa? Ya. Iya. Oke, itu tadi. Ini sebenarnya banyak obrolan off the record tadi. Tolong diberesin ya. Paling di titit gitu aja. Karir saya biasa aja, kasus sama polisi jangan males. Oke, teman-teman, itu tadi sedikit obrolan sama foundersnya Komtung. Pasti kita semua udah tahu lah, terutama teman-teman yang selama ini pecinta stand up comedy. Ini bukan hal yang asing lagi. Thank you banget Om Danet. Sama-sama, udah Mas Bay. ngasih waktunya nih buat Postrap. Oke, terima kasih. Mantap, Postrap. Terima kasih teman-teman semua udah mengikuti channel ini dan 4 hari lagi dia nikah. Apakah dia menyesal? itu dikat ya. Ntar gue habis pasaran ini ntar. Terima kasih buat teman-teman yang udah mengikuti Postrap sampai sekarang ini dan kita akan kembali lagi di channel Postrap Forum Strategis Arah Bangsa bersama rekan-rekan anak bangsa yang bisa menginspiratif dan memberikan masukan-masukan positif terhadap bangsa ini. Terima kasih. Ada emang. Ada. Insya Allah ada.